أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segenap pengurus takmir dan seluruh jamaah sekalian, hari ini kita akan mengkaji tentang tayammum. Pertama, tayammum ini bagian dari toharoh. Pada pembahasan awal kita memahami bahwa toharoh itu jenisnya macam-macam. Paling tidak ada 5. Sebagian telah kita jelaskan secara detail, misalnya cara menghilangkan hadas kecil, yaitu dengan berwudu. Yang kedua, menghilangkan hadas besar, yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, untuk tayammum ini dikatakan sesuatu yang seperti menghilangkan hadas. Kenapa dikatakan seperti? Karena hadas masih ada. Oleh karena itu dalam niatnya beda antara wudhu dengan tayammum. Kalau wudhu, nawaitul wudhu li raf'il hadatsil asghari fardan lillahi ta'ala. Saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Pada niat wudhu ini ada frase untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau tayammum beda. Kita kalau niat tayammum, nawaitu tayammuma listibahatis sholah atau liibahatis sholah. Saya niat tayammum supaya saya boleh sholat. Tidak ada kata atau kalimat untuk menghilangkan hadas kecil. Karena memang dengan tayammum hadas kecil tidak hilang. Tapi dikatakan ya tayammum ini bagian dari toharoh. Termasuk bagian dari toharoh adalah menghilangkan najis dan seterusnya, dan itu pembahasan kita di awal bab tentang bersuci. Lalu yang kedua, ketika kita membahas tayammum, apa saja yang perlu kita bahas dan kita semua pahami? Yang pertama tentu adalah pengertiannya. Yang kedua, syarat-syaratnya. Saya itu mengganti wudhu dengan tayammum, syaratnya apa saja. Lalu yang ketiga, kewajiban-kewajiban dalam bertayammum, rukun-rukunnya. Ketika saya melakukan tayammum, rukun-rukunnya apa saja, kewajiban-kewajibannya apa saja. Berikutnya yang keempat, sunnah-sunnah bertayammum. Sunnah dalam setiap ibadah itu untuk menyempurnakan kekurangannya, bukan untuk mengabsahkan kebatalannya.
Saya ulang, setiap ibadah itu mesti ada aspek sunnahnya. Sunnah dalam ibadah itu fungsinya untuk apa? Menyempurnakan kekurangannya, bukan untuk mengabsahkan sesuatu yang membatalkannya. Lek batal nggih batal, nggak bisa ditutupi dengan sesuatu yang sunnah. Tapi kekurangan dalam ibadah itu bisa disempurnakan, bisa ditutupi dengan sesuatu yang sunnah. Dan itu berlaku dalam setiap ibadah. Misalnya sholat. Sholat kita itu ya kita usia 40 tahun, 50 tahun mulai biyen nggih ngeten-ngeten kemawon. Kayaknya kita nggak pernah khusyuk mulai takbir sampai salam. Kadang khusyuk mek takbir tok, kadang mek rukuk tok, kadang pas sujud tok, kadang gak khusyuk babar belas. Khusyuk itu bukan rukun sholat. Seandainya khusyuk itu menjadi rukun sholat, menjadi kewajiban sholat, ya sholat kita jarang yang sah. Maka khusyuk itu untuk menyempurnakan sholat. Nah kadang ya enggak 100%. Kadang khusyuk kita 70%, kadang 50%, kadang 40%. Maka kekurangan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban sholat ini disempurnakan dengan sunnah-sunnah sholat. Haji, ketika kita manasik haji, kepingin haji itu sempurna, tapi ternyata godaannya di sana banyak. Cuaca yang panas, krodit, sembarang antri, mangkel, telat luwe, ada telat mangan, ada yang dimakan tapi menunya tidak sesuai selera Nusantara. Kadang terus akhirnya fokus pada yang lain, tidak fokus pada idealisme melakukan haji dengan khusyuk. Ini sesuatu yang manusiawi. Sempurnakan kekurangan ibadah haji dengan sunnah-sunnahnya. Ini berlaku dalam semua ibadah. Maka kita upayakan sholat sunnah kita lakukan. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan sholat wajib kita. Termasuk pembahasan yang kelima dalam subbab toharoh yang kita kaji, inggih menika tayammum. Sunnah-sunnahnya apa saja. Yang terakhir, yang keenam, yang menjadi kisi pembahasan kita adalah apa saja yang membatalkan tayammum. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari pembahasan yang pertama, pengertian tayammum. Tayammum adalah meratakan debu ke wajah dan kedua lengan tangan dengan niat tertentu. Dari pengertian ini ada 3 unsur yang menjadi pengertian tayammum. Yang pertama tentu dengan niat. Yang kedua meratakan sesuatu ke wajah dan kedua lengan tangan. Lalu yang ketiga medianya. Sesuatu itu apa? Yaitu debu. Yang pertama niat. Innamal a'malu bin niat. Semua tergantung niatnya. Tadi sudah kita singgung niat tayammum, nawaitut tayammuma listibahatis shalah au li ibahatis shalah. Saya niat tayammum supaya saya boleh sholat. Dari redaksi niat ini kita bisa memahami bahwa tayammum tadi yang kita sampaikan tidak bisa menghilangkan hadas kecil. Tapi sebagai solusi dalam kondisi tertentu, tayammum ini bisa menggantikan wudhu dalam tanda kutip, bahkan menggantikan mandi wajib. Kepingin mandi wajib nggak bisa, terus harus tayammum. Cukup dengan tayammum.
meskipun tidak bisa menghilangkan hadas besar. Lalu unsur yang kedua, anggota tayamum. Anggota tayamum cuma wajah dan kedua lengan tangan. Tayamum sebagai pengganti wudhu, anggota tayamumnya ya cuma wajah dan kedua lengan tangan ini. Demikian juga tayamum sebagai ganti mandi wajib. Yang ditayamumi ya cukup wajah dan kedua lengan tangan. Enggak kemudian mandi wajib terus enggak bisa dengan alasan tertentu. Mantun ngoten diganti dengan tayamum, lah kok tiange golong koming. Golong-golong ten lemah, lah lapo mandi wajib ganti tayamum. Ketika dikatakan tayamum, meskipun menggantikan posisi mandi wajib, ya cukup yang diusap cuma wajah dan kedua lengan tangan. Ini unsur kedua tentang pengertian tayamum. Unsur pertama niatnya, unsur kedua anggotanya, wajah dan kedua lengan tangan. Yang ketiga medianya. Medianya debu. Dikatakan sha'idan thayyiba, permukaan tanah yang bersih, permukaan tanah yang suci. Kadang permukaan tanah itu kecampuran najis, tapi pada umumnya tanah itu suci. Dan ini menjadi keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dalam satu hadis beliau bersabda, wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tahura. Dan Allah telah menjadikan wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Allah telah menjadikan bagiku tanah itu sebagai tempat sujud dan sesuatu yang mensucikan. Satu, tanah sebagai tempat sujud berarti hukumnya suci. Karena ketika bisa kita gunakan untuk sujud berarti ya suci. Kalau najis nggak bisa digunakan untuk sujud. Ini untuk menjawab pertanyaan, Ustadz kula niki kilangan sandal, misalnya pulang dari Masjid Al-Huda hujan, becek, payung tasik wonten, kula wangsul, mantun ngoten payungan, tapi kaki saya itu nggak pakai alas kaki. Apakah kaki saya najis ketika saya menginjak lumpur, menginjak the ledok, menginjak the endut niku wau? Apakah kaki saya najis? Kaki panjenengan suci. Keranten nopo? Tanah meskipun kecampuran air hujan hukumnya suci. Dan ini menjadi keistimewaan Nabi Muhammad dan keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau di kota. Kalau di desa para petani ke ladang sikile bletok, rusuh nggih rusuh, tapi mboten najis. Barangkali kena, kalau kaki mau masuk rumah dicuci. Bukan karena najis tapi karena kotor. Misalnya kena baju, kena sarung, kena celana. Kula nalikane wangsul ten griya hujan, meskipun saya pakai sandal, kan ada yang nyiprat Ustadz, kena sarung saya. Tanah kecampur air hujan terus nyiprat ke sarung saya. Apakah saya perlu mencuci sarung saya dengan alasan najis? Tidak najis. Kalaupun dicuci alasannya karena kotor. Seandainya tidak dicuci pun dipakai sholat, maka sholatnya sah karena tanah bumi itu dihukumi suci. Lalu selain suci, dalam bahasa Nabi Muhammad masjidan,
tanah itu juga tohuro, mensucikan dalam tanda kutip. Mengapa? Karena tanah bisa menjadi media toharoh, menjadi media bersuci. Digunakan untuk apa? Ya untuk tayamum. Baik tayamum ini sebagai penggantinya wudhu maupun sebagai penggantinya mandi wajib. Ini keistimewaan Nabi Muhammad dan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Baik Bapak Ibu sekalian, dari 3 unsur pengertian tayamum ini pernah kita sampaikan, berarti kita punya beberapa kesimpulan perbedaan antara wudhu dengan tayamum. 1, fungsinya. Kalau wudhu bisa menghilangkan hadas kecil, kalau tayamum tidak bisa. Kita melakukannya ya hanya untuk supaya kita boleh sholat. Perbedaan pertama, fungsinya. Perbedaan yang kedua, anggotanya. Kalau anggota wudhu, wajah, kedua lengan tangan, mantun ngoten, napa malih, sebagian kepala, menurut sebagian madhab seluruh kepala, kedua kaki sampai telapak mata kaki, itu anggota wudhu. Kalau anggota tayamum hanya wajah dan kedua lengan tangan. Perbedaan kedua, anggotanya. Perbedaan yang ketiga, medianya. Media wudhu, air. Media tayamum, debu. Dalam bahasa Al-Quran, sha'idan thayyiba. Perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, nanti berdampak pada sunnah-sunnahnya. Sunnah wudhu, sunnah tayamum tentu beda. Sunnah wudhu misalnya nanti didetilkan di bawah. Salah satu contoh saja. Sunnah wudhu berkumur pakai air. Tayamum ya gak usah kemu. Lah kemu ndamel napa? Mosok kemu ambek debu. Maka ketika medianya berbeda, nanti sebagian akan berdampak pada sunnah-sunnahnya. Itulah pengertian yang kemudian kita detilkan. Unsur-unsur yang memenuhi pengertian ini termasuk 4 perbedaan paling tidak antara wudhu dengan tayamum. Berikutnya, syarat-syarat tayamum. Ada 5 perkara. Pertama, adanya halangan menggunakan air untuk berwudu. Misalnya karena bepergian atau sakit. 2, telah masuk waktu sholat. 3, berusaha mencari air. Waktu mencari air harus setelah masuk waktu sholat. 4, tidak mampu mendapatkan air atau berhasil mendapatkannya, namun air tersebut diperlukan untuk yang lain, misalnya untuk minum. 5, memakai tanah suci yang berdebu. Bila debu tersebut bercampur kapur, tepung, pasir, atau sebagainya, maka tidak dapat dipakai untuk bertayamum. Kita jelaskan masing-masing syarat ini. Yang pertama, adanya halangan menggunakan air untuk berwudu, misalnya karena bepergian atau sakit. Kalau di Indonesia tayamum karena bepergian, itu ilustrasinya jarang terjadi. Kita alhamdulillah masjid di mana-mana. Rest area mesti wonten masjid. Katakan kita pergi ke pelosok desa pun alhamdulillah masjid banyak, musola banyak. Otomatis di situ ada toiletnya, ada kamar mandinya, ada
tempat wuduknya. Ilustrasi ten Indonesia jarang kita temukan. Bahkan kadang sembayange ambek mangane enak. Mangane napa sembayange? Wis lengkap dua-duanya. Bahkan kita tahu jamak qosor. Sampai kalau OTW bepergian makan dilipat-lipat, sholat disingkat-singkat. Rest area wonten napa niki makanan, pujasera, restoran segala macam menu. Mangane bolak-balik, sembayange zuhure 2 rakaat, asare 2 rakaat. Makan dilipat-lipat, sholat disingkat-singkat. Lalu yang kedua kadang salah kaprah, kebelet ngoyo. Ki ngoyo nang ndi? Engko ngoyo nang masjid ae. Terus sembayange nang ndi? Sembayang no embong ae. Akhire sembayange no embong, ngoyone no no masjid. Mumpung ingat saya punya guru dan rekan senior diskusi di Bahthul Masail, Kiai Haji Azizi Hasbullah, yang 2 tahun lalu meninggal dunia kecelakaan di Tol Cipali. Kiai Azizi Hasbullah punya adik Kiai Hasan Bisri, jadi sepupu kami ten Lumajang. Kiai Azizi Hasbullah itu kita sering beberapa kali bepergian bersama, terus mengingatkan, sampeyan lek perjalanan terus mampir nok masjid, misalnya memang alasan mau kencing, ojo mek ngoyo tok, tapi minimal wudhu. Minimal wudhu. Mengapa? Masjid itu wakaf, bangunan toilet semuanya wakaf, berdiri di atas tanah wakaf. Wakaf itu masjid yang wakaf, yang sodakoh, katakan tujuannya digunakan untuk ibadah. Masjid itu digunakan untuk ibadah, bukan untuk kencing. Maka kalau kita OTW mampir di masjid, minimal kita melakukan ibadah di masjid itu. Apa ibadah di masjid yang paling minimalis? Dikatakan oleh beliau, aqallul ibadati fil masjid al-wudu. Mengutip 2 atau 3 kitab yang beliau baca, sampai pada kesimpulan aqallul ibadati fil masjid al-wudu. Ibadah yang paling minim di masjid adalah wudu. Maka barangkali kita karena tergesa nggak sempat sholat di situ, nggak sempat sholat tahiyatul masjid, tapi butuh untuk buang hajat. Akhirnya pados masjid, masuk ke toilet, lalu membuang hajatnya, menyampaikan hajatnya, misalkan buang air kecil. Jangan cuma buang air kecil, tapi setelah itu kita lakukan apa? Jangan langsung wudhu, belum toharoh, belum istinja. Istinja dulu. Setelah istinja baru kita, kok menang? Berarti kejebak nih. Setelah istinja kita jangan wudhu, nutup aurat dulu. Apalagi tempat wudhunya di luar. Kalau belum ditutup auratnya metu lah gempar mangke masjid. Tutup aurat dulu. Setelah tutup aurat baru kita wudhu. Setelah wudhu moroten mobil maletan parkiran, lanjut perjalanan lagi. Alhamdulillah, kita sudah menggugurkan kewajiban sebagai seorang muslim menggunakan masjid itu untuk ibadah, tidak hanya untuk buang air kecil, buang air besar. Ini kita edukasi kepada keluarga kita. Wudhu, minimal wudhu, terus lanjut. Untung-untung terus sembayang hajat, sembayang tahiyatul masjid. Untung-untung maca Quran sak juz, gak sempat selak kesusu. Intinya minimal wudhu. Bapak Ibu sekalian, kita tambahkan itu mumpung ingat ketika bepergian. Ilustrasi di Indonesia jarang. Meskipun misalnya orang melakukan haji, orang melakukan umroh, kan safar, bepergian. Di sebagian manasik, di sebagian video, itu ketika berada di pesawat, montor muluk, tayamum di pesawat, mantun ngoten menempelkan tangan ke kursi pesawat yang ada di depannya.
Ini dalam kajian teman-teman komunitas, Bathul Masail dan seterusnya termasuk yang lain. Itu kok tidak memenuhi syarat tayamum. Mengapa? Karena medianya harus jelas. Wudhu medianya air, ya jelas rupane banyu. Tayamum juga sama. Medianya pakai debu. Debunya itu harus jelas, paling tidak kerasa. Meja niki ono iki lumayan iki. Lumayan iki. Ono. Tapi lek pesawat niki lho. Sebelum kita naik ada petugas bandara yang nopo? Yang vakum ya. Memvakum isinya apa? Pesawat, dalamnya pesawat itu. Debu-debu kan sudah hilang. Termasuk ketika kita merasakan kursi pesawat di depan kita. Yang kita ginikan, pertanyaannya apa terasa ada debunya? Tidak ada debunya, maka ya tidak bisa kita melakukan tayamum. Sebagaimana kita tidak bisa melakukan wudhu. Wudhu dilarang karena toilet pesawat meskipun ada air, ya sebenarnya hanya untuk cuci tangan, istinja pun kadang sebagian tidak merekomendasikan. Kecuali kita bisa pakai bawa botol kecil, terus jangan sampai tumpah ke bawah, ya hanya ke klosetnya itu saja. Karena yang sering diingatkan oleh pramugara, ojo sampai toilet pesawat ngecembeng banyu. Engko lek bocor nang isor kabel kabeh, lek morokong selet, ya lek mobil iso minggir. Pesawat lak landing karena alasan darurat, naudzubillah min dzalik. Maka wudhu darurat nggak bisa kita, kondisinya nggak bisa. Demikian juga tayamum kita nggak bisa karena nggak ada debunya. Dalam fikih kondisi seperti itu namanya faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Yang pertama air, yang kedua tanah. Dia tidak mendapatkannya. Maka solusinya bagaimana? Salat tahiyatul masjid. Ya lakukan salat tahiyatul masjid semampunya dengan duduk di kursi pesawat. Nanti ketika landing di Jeddah atau sudah masuk ke hotel di Madinah, panjenengan masih harus melakukan iadah. Salatnya diulang karena ketika panjenengan salat di pesawat belum menggugurkan kewajiban. Ini yang menjadi kesimpulan pembahasan. Meskipun wudhu pakai air yang minimalis sebenarnya bisa. Saya punya modal air sebesar ini, saya gunakan untuk wudhu 5 kali bisa. 5 kali bisa. Misalnya yang wudhu yang pertama pakai segini bisa. Ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat, bawahnya yang kelima. Dengan syarat apa? Dengan syarat tetap air harus mengalir di anggota wudhu yang memang di situ air harus mengalir. Lebih detail nanti kita bahas, kita masih membahas tentang tayamum, tapi intinya dalam bahasa Quran ketika membahas wudhu ada yang dinamakan ghusl, ada yang dinamakan masah. Ghusl itu airnya harus mengalir. Masah cukup diusapkan, berarti air tidak harus mengalir. Wajah harus mengalir, tangan di situ air harus mengalir. Demikian juga kaki. Kalau sebagian kepala cukup diusap, telinga sunnah cukup diusap. Berarti wajah, kedua tangan, kedua kaki air harus mengalir. Cara mengalirkannya gimana? Dituang ke sini. Terus ngecembeng ngecembeng, airnya harus ngecembeng. Tidak cukup gini, tidak cukup dituang gini. Airnya nggak ada yang ngecembeng. Kalau nggak ada yang ngecembeng, terus diginikan ke wajah, bukan mengalirkan air, tapi mengusapkan air. Nggak cukup. Syarat pertama, kriteria pertama, di ngecembengkan ngeten. Kalau sudah ngecembeng, napa sih bahasa Indonesia yang ngecembeng nih? Menggenang. Kalau sudah menggenang, alirkan ke wajah. Ketika air sudah mengalir,
terus ratakan. Ketika saya meratakan air, saya tidak dikatakan mengusapkan air, mboten. Tapi saya meratakan air. Katakan kita wudhu pakai air yang banyak, mesti ada proses pemerataan ini. Jangankan air yang sedikit, air yang banyak pun kita wudhu di keran, pasti ada proses pemerataan air yang mengalir. Maka cukup air yang menggenang tadi ditaruh di sini terus mengalir, langsung ratakan. Kalau mau 3 kali monggo, 1 kali sudah cukup. Berarti ya cukup 1 genangan wajah sudah. Nanti digenangkan ke kiri, ditaruh, dialirkan ke tangan kanan, terus diratakan. Saya tidak mengusap tapi meratakan aliran air. Demikian juga kiri, demikian juga ini. Demikian juga kalau ini cukup diusap kedua kaki. Maka segini bisa 4 wudhu, 5 wudhu bisa. Tapi kalau ten pesawat gini catatannya pasti ada yang nyiprat ke bawah. Nyiprat ke bawah khawatir berbahaya untuk keselamatan penerbangan. Wudhu pakai segini mungkin ketika tawaf memang ada tempat wudhu di pelataran, tapi kadang ya rada angel antri. Pakai segini bisa. Ketika tawaf kita harus punya wudhu. Ketika batal ya bisa menggunakan air yang minimalis ini. Bapak Ibu sekalian, kembali ke tayamum. Adanya halangan menggunakan air untuk berwudhu, misalnya karena bepergian. Ilustrasi di Indonesia mungkin terjadi dalam beberapa contoh tadi, tapi jarang. Tidak sesering kalau kita berada di Jazirah Arabia. Ketika kami belajar ten Yaman, liburan musim panas, perjalanan dari Hadramaut ke Son'a 1.200 km, padang pasir, rata-rata padang pasir, mboten enten rest area, jarang ada masjid, wong tidak ada kampung, akhirnya nggih padang pasir. Kalau mau wudhu sholat misalnya gini bisa saja pakai tanah, pakai tayamum, karena memang negeri kita disebut dengan tanah air. Kalau Arab menyebut negerinya al-wadi was-sohra, lembah dan padang pasir. Kanok banyu-banyune blas nggih wonten tapi gede. Yang kedua, syarat tayamum telah masuk waktu sholat. Jadi khusus ini termasuk perbedaan wudhu dan tayamum. Kalau kita mau wudhu buat sholat zuhur, wudhunya jam 10 monggo, wudhunya jam 9 monggo. Masuk waktu adzan, wudhunya belum batal, langsung sholat pakai wudhu jam 10. Padahal jam 10 itu kita wudhu belum masuk waktu zuhur, monggo, boleh. Berbeda dengan tayamum. Kalau tayamum mau digunakan untuk sholat zuhur, tayamumnya harus sudah masuk waktu sholat zuhur. Ini ketentuan tentang tayamum, syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, berusaha mencari air. Waktu mencari air harus setelah masuk waktu sholat. Yang ketiga ini bisa kita bayangkan juga kalau di negeri yang tandus. Tayamumnya bukan karena sakit, tapi karena gak ada air. Kalau di Indonesia tayamumnya itu yang sering terjadi barangkali karena sakit. Orang masuk rumah sakit terus kata dokter jangan banyak bergerak, atau jangan banyak kena air, atau bahkan tidak boleh kena air. Maka solusinya ketika dia tidak boleh banyak bergerak, pergi ke toilet, harus berbaring. Nanti kalau mau sholat ganti dengan tayamum. Makanya panjenengan kalau menjenguk orang sakit, selain bawa oleh-oleh buah, usahakan bawa oleh-oleh tanah sak pendeng. Membawakan tanah itu. Karena mungkin rumah sakit nggih sampun steril, sampun bersih, AC,
menemukan debu kok sulit, katakan di tembok ada tapi ragu ini ada debunya apa tidak, ya sudah sediakan satu nampan, taruh di bawah taruh napa niku, kasih tanah di situ, taruh di bawah ranjang rumah sakit supaya dokternya gak takut iki ana lemah iki teko dukune sapa iki. Kecuali dokternya tahu, oh ini buat tayamum. Taruh di bawah tempat tidurnya pasien. Nanti kalau mau sholat tayamum pakai itu. Nanti ditempelkan tanah terus dibuang, dikurangi ngeten, terus dibuat tayamum. Bersihkan dulu supaya ketika kita ngambil tanah lagi di nampan, di tanah yang ditaruh di nampan itu nggak ada sisanya. Dibersihkan, ambil lagi. Nanti mau sholat begitu lagi. Nanti mau sholat begitu lagi. Jadi kalau misalnya ada anggota keluarga kita yang sakit, semoga sehat walafiat semuanya. Allahumma amin. Ingatkan sholatnya, ingatkan wuduknya. Kalau nggak bisa wuduk, tayamumnya. Kalau memang harus tayamum, ayo kita sediakan tanah. Karena khawatir atau mungkin ragu-ragu ketika ngambil tanah di tembok, ya kalau ada, kalau tidak ada. Yang ketiga ini di negeri yang tandus, bukan karena sakit. Kalau karena sakit nggak perlu mencari air. Ada air, bahkan kamar mandi dalam di rumah sakitnya. Tapi kan nggak boleh pakai air dalam kondisi tertentu bagi pasien, dan yang memutuskan itu adalah dokter. Yang keempat, tidak mampu mendapatkan air atau berhasil mendapatkannya, namun air tersebut diperlukan untuk yang lain, misalnya untuk minum. Ini juga di negeri tandus atau di suatu tempat yang paceklik, gana udan, sumber mati. Ketika cuma menemukan air segini, buat tayamum, buat wudhu bisa. Tapi ini juga buat minum. Saya dahulukan mana? Dalam keputusan fikih bab tayamum, dahulukan minumnya. Agama kita itu dalam maqasidus syariah, salah satunya menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta dan seterusnya. Karena agama kita menjaga agama, maka kita harus sholat, kita harus puasa. Karena agama kita menjaga nyawa, maka dilarang praktek pembunuhan, praktek yang lain yang bisa mengancam jiwa. Karena agama kita menjaga kehormatan, maka agama kita melarang zina, pemerkosaan, naudzubillah dan seterusnya. Karena agama kita menjaga harta, maka agama kita melarang pencurian dan seterusnya. Karena agama kita menjaga akal, maka agama kita mengharamkan minuman keras, khamr, narkoba dan seterusnya. Dalam diskusi maqasidus syariah, didahulukan mana? Menjaga agama atau menjaga nyawa, menjaga jiwa. Perdebatan debatable, kembali pada kesimpulan tergantung contohnya. Tergantung contohnya. Contoh, menjaga agama atau menjaga nyawa. Ketika dalam kondisi perang, jihad di jalan Allah, ada kafir harbi, orang non muslim yang memang wajib diperangi dengan syarat tertentu dan ketat. Kok sampai terjadi pembunuhan gara-gara belani agomo, kok sampai mengancam nyawa? Berarti didahulukan menjaga agama daripada menjaga nyawa. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, pembunuhan, fitnah dengan sampai peperangan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kekufuran itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Maka lebih dibela keimanan dan Islam seseorang dalam kondisi tertentu loh, dengan syarat tertentu. Didahulukan menjaga agamanya. Tapi dalam bab ini, dalam bab toharoh, ada air segini, hanya segini. Saya ngelak, saya haus. Untuk menjaga nyawa saya butuh air ini. Tapi untuk sholat saya, untuk menjaga agama saya melalui kewajiban sholat, saya juga butuh air ini. Tapi ternyata ulama dalam bab toharoh mendahulukan
jaga nyawamu, belanono nyawamu daripada agamamu. Artinya apa? Dahulukan minum pakai air itu, adapun untuk sholat masih ada cara yang lain selain wudhu, yaitu dengan cara tayamum. Begitu. Halo? Halo? Niki Mendel mirengaken napa nglamun? Paham ya? Insyaallah. Terakhir sementara, memakai tanah suci yang berdebu. Bila debu tersebut bercampur kapur, tepung, pasir atau sebagainya, maka tidak dapat dipakai untuk tayamum. Panjenengan OTW ke pantai selatan, mantun ngoten sampai Donomulyo misalnya, ada bukit-bukit berkapur, gak ono banyu misalnya, gak ono banyu. Apakah boleh saya bertayamum pakai gunung kapur? Gak bisa, karena tanahnya sudah campur kapur. Atau kemudian saya mudik ke Lumajang, misalnya gak ono banyu, boyo apa ilustrasi ini, kali ini pedot misalnya, gak ada air. Terus tayamum pakai pasir Lumajang, mboten saged, karena tanahnya sudah bercampur dengan pasir. Nopo malih gak ono lemai babar blas, media itu cuma murni bukan tanah. Misalnya Ustadz, ibu-ibu tanya, kulo lek tayamum damel lemah kok risih rusuh, nopo angsal kulo tayamum damel wedak, tayamum pakai powder. Boleh apa tidak? Tidak boleh, karena yang diputuskan dalam Al-Quran sa'idan thayyiba, permukaan tanah yang suci. Permukaan tanah itu artinya debu, karena ya yang bertebaran, berhamburan itu yang ada di permukaan tanah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf baru kita bahas 2, pengertian dan syarat. Adapun kewajiban tayamum, sunnah-sunnah tayamum yang membatalkan tayamum, kita lanjutkan pertemuan depan 1 bulan lagi. Barangkali sebelum berakhir ada yang perlu didiskusikan, monggo. Nggih, monggo Dr. Dian. Nggih. Nggih. Jadi terkait dengan bepergian di pesawat. Tadi disampaikan kalau tidak salah minimal, karena kita tidak yakin ada debu, minimal melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid ya kalau nggak salah. Di pesawat. Di pesawat. Hormatil waktu, sholat hormat waktu. Nah kemudian saat turun, pertanyaan kedua, waktu sholat yang dilewati itu bisa beberapa sholat duhur, asar, maghrib, jadi ada 3. Nah, terkait dengan tata cara untuk menggantinya itu bagaimana? Ya Mas. 2 pertanyaan, cukup 1? 1 saja. Oke. Ketika di pesawat, karena nggak menemukan media untuk wudhu dan media untuk tayamum, akhirnya orang sholat hormat waktu. Orang sholat hormat waktu, 1 belum menggugurkan kewajiban. Maka ketika dia bisa melakukan sholat dengan sempurna dalam arti kondisi normal, maka dia wajib untuk i'adah, mengulang sholatnya. Bahasanya lebih kepada i'adah, bukan qadha. Kalau qadha itu gak sembayang babar belas. Kalau i'adah, saya sudah sholat, di atas itu sudah sholat, tapi sholat saya belum menggugurkan kewajiban. Namanya tetap sholat, namanya sholat hormat waktu. Maka ketika bisa melakukan sholat dengan normal dalam situasi yang normal, panjenengan melakukan i'adah. Caranya bagaimana? Di pesawat itu saya nggak sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Sampai di Bandara Jeddah jam 3 pagi. Sholat subuh bisa. Saya kan harus mengkodok 4 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Caranya bagaimana? Bisa nyicil satu-satu,
bisa semuanya dalam satu waktu. Kalau dalam satu waktu bebas, artinya mengkodok zuhur tidak harus di waktu zuhur, mengkodok asar tidak harus di waktu asar, mengkodok maghrib tidak harus di waktu maghrib. Kalau mau pakai pilihan yang kedua, misalnya mau mengkodok empat-empatnya bareng. Jam 3 sudah landing di Jeddah, melakukan perjalanan ke Madinah, mantun ngoten sampai katakan zuhur bisa ke Masjid Nabawi. Setelah zuhuran panjenengan melakukan iadah 4 sholat ini. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat iadatan lillahi ta'ala. Yang kedua, saya setelah selesai salam, saya niat sholat asar 4 rakaat iadatan lillahi ta'ala. Iadah, sholat itu ada yang adaan, ada yang qodoan, ada yang iadatan. Sholat adaan itu yang tunai, kayak tadi sholat subuh di waktu subuh, yaitu adaan. Nanti kita sholat zuhur di waktu zuhur, adaan. Qodoan, gak sembayang babar belas, atau sembayang misalnya terbukti gak sah, dan kita mau melakukan sholat itu tapi waktunya sudah habis, itu namanya qodoan. Kalau iadatan ada 2 sebab. Yang pertama, sholatnya hormat waktu dan sudah dikatakan sholat, lalu dia melakukan sholat lagi meskipun sudah keluar waktunya. Kayak contoh ten pesawat terus di iadah ten Nabawi golowau. Itu namanya iadatan. Termasuk iadatan atau pengertian sholat iadatan adalah sholat diulang, sholat yang kedua tapi waktunya masih ada. Contoh, misalnya saya subuhan di rumah ngimami istri saya. Krungu adzan ten Masjid Jami', misalkan pas mudik ke Kauman, sholat terdengar muadzin sholat adzan, edik sembahyang no omah, tak imami. Setelah saya ngimami istri, saya ke Masjid Jami' untuk sholat subuh lagi dengan jamaah yang lebih besar. Karena waktunya masih ada, itu namanya juga iadatan. Sholat ada adaan, ada qodoan, ada iadatan. Termasuk yang tadi, kembali ke jawaban pertanyaan Dr. Dian, panjenengan melakukan iadah sholat 4 itu satu waktu, yaitu siang hari di Masjid Nabawi. Itu boleh. Atau mungkin tak cicil, mene mari zuhuran, saya tak ngadeg mane sholat 4 rakaat, mengiadah sholat hormat waktu saya di pesawat. Nanti asar, setelah asaran saya akan melakukan sholat yang kedua asar untuk iadah sholat hormat waktu saya, dan seterusnya. Maghrib, isya. Itu cara yang kedua. Penutup, apakah boleh saya sholat sunnah dulu sebelum saya mengulang sholat hormat waktu saya? Jawabannya boleh. Kenapa? Karena panjenengan tidak bisa sholat dengan sempurna, ada alasannya. Alasannya apa? Faqidut tahurain, orang yang tidak memiliki 2 media bersuci. Beda lagi kalau sengaja gak sembayang, gak paten dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Dia wajib mengkodok, dan kodoknya namanya kodok alal faur. Kodoknya harus segera, kalau ditunda berdosa. Yang kedua, tidak boleh sholat sunnah dulu sebelum dia melunasi kodoknya. Kalau yang pesawat tadi bukan alal faur, namanya alat tarohi. Alat tarohi meninggalkan sholat karena udzur, kodoknya tidak harus segera, dan boleh sholat sunnah meskipun kodok belum lunas. Ramadan, terawih nggak apa-apa, wong dia meninggalkan sholat dulu karena udzur.
Tapi kalau misalnya kula singen Ustad pas SMA rodok ndablek, napa kula mboten sembayang, jare ustate ya gak rodok anjen. Maka kalau sengaja meninggalkan sholatnya, kodoknya alal faur, harus segera. Segera itu maksudnya kalau ditunda berdosa. Ya napa Ustaz, kula 3 tahun mboten sembayang, masa saya harus segera mengkodok sedino oleh 1000 sembayang? Lah gak mangan, lah gak nyambut gawe. Ada perbedaan di antara beberapa madhab. Intinya madhab yang pertama sholat 3 kali, madhab yang kedua sholat 2 kali. Maksudnya apa? Tiap waktu sholat panjenengan sholat 3 kali. Kayak zuhur nanti sholat zuhur 3 kali. Satunya adaan, 2 dan ketiga kodoan. Menurut madhab yang pertama sholat 3 kali itu sudah menggugurkan kewajiban kodok alal faur. Menurut madhab yang kedua sholat 2 kali saja, 1 adaan, 2 kodoan. Berarti kalau pakai cara yang pertama 3 kali, 1,5 tahun mengkodok sholat ketika SMA 3 tahun sudah lunas. Kalau pakai cara yang kedua baru lunas berapa tahun? 3 tahun, karena kodoknya 1-1. Ini fungsinya apa? Misalnya belum sampai lunas kodoknya, kok kedahuluan takdir meninggal dunia, dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan sholat ini yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban. Kata ulama sudah cukup menjadi jawaban, sudah cukup menjadi argumentasi. Kamu 3 tahun tidak sholat, kamu gimana? Kulo sampun kodok malaikat, saya sudah berusaha mengkodok, tapi belum lunas kedahuluan takdir. Gak usah ditambahi, lah malaikat Israel kesusuai misalnya. Itu sudah menjadi jawaban. Meskipun belum lunas, meskipun belum selesai semua kodoknya. Jadi alal faur itu maksudnya 3 tahun gak sembayang, gak moro sembayang mulai isuk sampai pendak isuk maneh mengkodok 3 tahun mboten. Tiap sholat 3 kali atau 2 kali, satunya kodoan, ya satunya adaan, yang lain kodoan. Demikian jawaban untuk Dr. Dian, termasuk tambahan penjelasan untuk ilustrasi kodok alal faur dan alat tarawih tadi. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat, maslahat dunya akhirat, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita kaji pertemuan berikutnya. Mugi-mugi selalu sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la istajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna aqbalna bisirril Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.